wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Sore. Gimana kabarnya? Baik. Baik, tentu saja juga sehat ya. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan kelompok ini dalam rangka pertemuan peningkatan kapasitas keluarga. Dan juga saya aturkan mohon maaf sudah mengganggu waktu ibu-ibu sore hari ini. Mungkin ibu-ibu banyak kegiatan pada sore hari ini, mau masak nasi, mencuci piring dan lain-lainnya. Ya ibu-ibu ya. Ya. Sebelum saya lanjut ke materi, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat beliau kita masih dikasih rahmat untuk bisa berkumpul, bersilaturahmi, belajar bersama-sama dalam pertemuan kelompok ini. Dan tentu kita selain mengadakan kegiatan ini, tentu kita harus juga mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ya ibu-ibu ya. Jadi sebelum kita lanjut ke materi pada hari ini, untuk materi kemarin apakah sudah jelas ibu-ibu? Jelas. Ya syukur alhamdulillah ya kalau sudah jelas. Kalau sudah jelas berarti kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Hari ini saya akan membawakan materi modul 2, yaitu sesi 1 mengelola keuangan keluarga. Ya, Ibu ya. Nah, jadi di sini mungkin ibu-ibu sudah melaksanakan pengelolaan keuangan keluarga masing-masing, tetapi untuk di setiap keluarga pasti berbeda cara pengelolaannya, Ibu ya. Nah, di sini di dalam pengelolaan keuangan keluarga itu ada dua ibu-ibu, yaitu pendapatan dan juga pengeluaran. Nah, artinya kita harus memahami dua aspek ini. Yang pertama kita bahas yaitu pendapatan. Pendapatan ini ibu-ibu yaitu yang adalah penghasilan yang dihasilkan oleh keluarga atau ibu-ibu, itu entah itu berupa pendapatan harian, pendapatan mingguan ataupun juga pendapatan bulanan. Nah, terus pun juga yang kedua yaitu pengeluaran. Pengeluaran adalah apa yang ibu keluarkan melalui pendapatan. Jadi, misalkan ibu-ibu membeli barang, membeli perlengkapan dan lain-lain. Nah, di sini juga ada aspek antara kebutuhan dan keinginan ibu-ibu ya. Nah, jadi mungkin ada yang sudah tahu apa itu kebutuhan? Ya, kebutuhan itu adalah pengeluaran dan juga itu ya saya itu kurang tahu sebetulnya. Ya, benar. Jadi saya tambah sedikit, kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Nah, sedangkan tapi tidak harus dengan keinginan. Artinya gini ibu-ibu, kebutuhan itu kalau dalam istilah agama Islam itu hukumnya wajib, sedangkan keinginan adalah hukumnya sunnah. Artinya kebutuhan itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi itu bisa mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya, misalkan kita membeli beras, lauk pauk, itu juga termasuk kebutuhan. Kalau tidak dipenuhi itu akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Nah, sedangkan keinginan itu tidak terlalu mengganggu kehidupan kalau seandainya tidak dipenuhi. Contohnya, misalkan kita mau membeli sepeda, HP, pulsa dan lain-lain, kan artinya itu bisa ditunda ibu-ibu, tidak perlu harus dipenuhi. Nah, sedangkan kebutuhan kita harus prioritaskan. Sampai di sini ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya, Ibu. Bertanya apa kebutuhan, keinginan, bagaimana kebutuhan dan keinginan rumah tangga. Maksud ibu ini mungkin bagaimana cara menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan, benar? Ya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam pertemuan ini ibu. Jadi saya langsung jawab pertanyaan ibu tadi, bagaimana cara menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, jadi di sini ibu-ibu, cara menyeimbangkan itu yaitu kita dengan memprioritaskan atau mendahulukan kebutuhan dulu ibu-ibu. Misalkan kita hitung dulu jumlah pendapatan kita per hari atau per minggu per bulan berapa. Terus juga kita hitung juga jumlah pengeluaran kita.
Kalau seandainya antara pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang, itu kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kalau seandainya pendapatan kita cukup, pengeluaran kita cukup, kita bisa menyeimbangkan dengan menyisihkan uang atau menabung. Karena kalau seandainya kita sudah kebutuhan sudah tercukupi, kalau seandainya ada uang lebih atau dikit, itu bisa baru kita penuhi keinginan. Tapi juga jangan dipaksakan. Kalau seandainya untuk kebutuhan saja kita kurang cukup, apalagi kita mau memenuhi keinginan. Nah, jadi di sini kesimpulannya, kalau seandainya ingin menyeimbangkan, kita harus prioritaskan kebutuhan dulu. Itu pun juga kita harus hitung-hitung dulu berapa pendapatan kita per bulan, dan juga berapa yang akan kita keluarkan. Misalkan untuk membeli beras, membeli lauk pauk, sembako, banyak kebutuhan, dan juga kita bisa mengeluarkan biaya anak sekolah dan lain-lain. Nah, jadi kalau seandainya ibu ada keinginan, itu bisa ditunda dulu. Misalkan tidak bisa terpenuhi bulan ini, bisa bulan depan, tidak bisa bulan depan, bulan selanjutnya lagi. Nah, jadi itu dengan cara menyisihkan sedikit uang atau menabung. Jadi di sini kita dianjurkan oleh pemerintah, ibu-ibu, untuk menabung. Menabung itu tidak mesti harus kaya, tidak mesti harus banyak uang, tidak mesti harus banyak yang jumlah ditabung. Bisa sedikit demi sedikit. Tidak mesti harus nabung, harus nanti sudah kaya, terus juga nunggu uang saya banyak, pendapatan saya banyak. Tidak, karena di sini kita dianjurkan pemerintah, kita harus menabung. Fungsinya menabung itu ialah untuk mempersiapkan kalau seandainya ada kebutuhan mendesak. Nah, jadi kita ada persiapan kalau seandainya ada kebutuhan mendesak, dan kalau seandainya tabungan kita juga agak lumayan sudah banyak, kita bisa memenuhi keinginan yang belum tersalurkan. Nah, jadi ibu-ibu di sini dihimbau oleh pemerintah sisihkan uang atau untuk menabung demi kepentingan keluarga. Jadi di sini ibu ada yang bertanya lagi masalah ini? Ada. Nah, jadi di sini peran ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga itu pun juga sebagai mengendalikan anggaran. Artinya ibu tahu penghasilan keluarga misalkan per bulan sekian. Ibu itu pasti tahu yang akan dikeluarkan untuk bulan ini. Beras sekian, biaya sekolah anak sekolah sekian, beli bahan-bahannya lainnya sekian. Itu pasti ibu bisa merincikan. Nah, jadi tugas ibu sebagai ibu rumah tangga itu ialah mengatur dan mengendalikan ataupun juga bisa menyusun anggaran tersebut. Nah, jadi ibu-ibu sampai di sini sudah jelas? Ya, jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga melalui pertemuan ini ibu bisa menjadi keluarga yang sejahtera, ibu bisa mengelola keuangan dengan baik. Amin ya Bu ya. Ya. Kalau jelas itu saya akhiri, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.